Seminggu setelah kita bikin, itu sempat roboh nih. Ini udah rapat banget nih. Sebulan doang nih. Sebulan doang. Mas Pelianya udah. Jadi jangan darat, lu taruh di tempat air. Itu akan jadi sebenarnya agak sedikit bermasalah di tengah jalan. Oke guys, ini update kita setelah 1 bulan paludarium ini dibuat. So, apa yang mau kita bahas? Ya seperti biasa, kondisi tanaman, kondisi ekosistem yang kita buat itu udah jadi apa belum? Kalau menurut lo? Baru Baru gue mau lihat gitu. Baru gue mau lihat bagaimana menurut. Mari kita lihat. Kita di bagian mana nih? Kesini dulu kali ya. Bagian sini nih. Yang sini. Oke. So far fun-nya. Wah, ini sebenarnya fun ini cukup sulit di apa namanya? Ditumbuhkan. Tapi suplir ya? Suplir. Kalau kita tanam di paludarium ini cukup sulit. Entah kenapa gitu ya. Padahal kalau misalnya di got itu liar banget ya. Tumbuhnya subur banget. Tapi kalau pas kita ambil terus kita tanam di dalam palut, susah banget. Tapi ini hidup. Perasaan gue nggak masukin ini Ki. Bocah. Oh bocah. Anak-anak sini masukin. Makanya kemarin karena ini sulit, gue nggak masukin ini Ki. Gak apa-apa. Kalau misalnya ternyata bocah si pinter-pinter Ki. enggak, dia cuman pengen tahu aja gitu. Cuman pengen belajar gitu kan. Pengen tahu hidup apa kagak gitu. Betul. Itu doang sih. Jadi percobaannya taruh sini. Percobaan terus sini. Puset neteng Sambil ngajarin. Ternyata enggak hidup. Tada, begini nih guys. Mereka nanamnya begini. So, pintar juga sih sebenarnya. Oh, dibolongin. Jadi disembunyikan di bagian dalam. Gitu. Taruh gini nih. Wah. Cerdas. Oh, mati. Oke. So far itu kondisi yang paling sering ditanyain di palut itu pasti kondisi moss. Ya, kondisi moss kita ngelihat yang di bagian atas nih. So kondisinya so far yang lama udah mulai mati ya. Yang ini udah lama nih. Ini bagian coklat, yang ini coklat udah mau mati. Ya ini bagian-bagian moss yang lama, yang kering-kering kayak gini moss lama. Terus lihat ini ada sprout ininya, apa namanya, sporanya. Tuh sporanya udah mau sprout, sudah mulai tumbuh bagus. Ini daun baru, javanya udah mulai keluar. Ini masih belum ya. Ini mungkin karena kekurangan cahaya. But oke. Bagian sana karena juga kekurangan cahaya. Ini kayaknya harus ditambahin lampu bagian sini Ki. Gelap banget bagian sini. Kita harus tambahin lampu nih bagian situ tuh. Tapi pertumbuhannya agak melambat di bagian sana dibandingkan bagian sini ya. Tuh bromelia ya. Bromelia hanya apa ya, warna aslinya kurang terlihat muncul, mungkin karena
Tadi cahayanya kurang. Ini harusnya bisa merah, merah. Harusnya merah. Oke ya, ternyata ya gitu dah. Lampunya kurang. Padahal 150 watt. Masih kurang 150 watt. Ini ada ampernya agak kecil. Ampernya lampu. Iya. Ini 50 watt tapi ampernya agak kecil. Ya. Ya sih. Jadi gue butuh 2 lagi cukup nggak? 2 lagi. Dua lagi gua rasa nggak cukup sih. Soalnya kan ada bagian-bagian gelap tuh. Dark spot yang bikin tanaman nggak tumbuh kembang cukup cepat. Ini kelihatannya ditutup ya, Gi? Tutup kalau siang ya? Nggak usah. Jangan ditutup. Kan matahari masuk sini. Bocah. Ya bocah mau gimana lagi? Kan ada CCTV no. Apa no? Ada CCTV. Nggak usah lo nyenter gua. Jadi di pos ini Ada CCTV. Jadi anak pada masang CCTV ceritanya. Jadi nongkrongnya di sini karena supaya nggak kelamaan nongkrong di sini, lupa tugas dan kawan-kawannya nonton ini mulu, main catur mulu gitu kan. Jadi dipasangin CCTV sama Pak RT. Lu mau ngeliat posisi CCTV-nya? Soalnya nggak. Oh, kagak tau nyala apa kagak tuh ya? Hidup ya. Pak RT. Sekarang Pak RT. Pak RT. Ya gitu. Jadi supaya warga yang bertugas untuk mengamankan itu masih bisa dipantau sama Pak RT, gitu ceritanya. Oke. Terus kita ngeliat lagi ke bagian tengah. Dengan tengah, oh ini bagus nih. Ini bagus nih, cakep banget. Ini udah perfect ya. Apa namanya? Habitatnya emang kayaknya cocok. Tuh. Oke, itu tengah selaginelanya juga cakep. Dia dapat air bagus, cahaya bagus. Dia ngarah ke sini itu gara-gara mataharinya memang dari sebelah sana. Dan mereka dapatnya tiap sore ya. Ini enggak. Iya, dari sana. Kenapa? Barat sebelah sana kan? Barat. Oh iya guys, gue mau kasih tahu nih kalau misalnya bagian tengah ini beberapa 2 minggu, 3 minggu ya. Seminggu setelah kita bikin itu sempat roboh nih bagian sini nih, yang sini sama bagian mana lagi di sini ya. Tuh. Jadi bukan dari batang kayu yang kita bikin di awal itu sebagai fondasinya dia, bukan itu yang roboh. Tapi ternyata sambungan-sambungan ini detailingnya yang roboh. Bagian ini roboh. Ini roboh nggak? Iya ya. Ini enggak. Oh ini enggak. Jadi bagian roboh itu bagian sini nih. Bagian sini. Ternyata kalau bagian apa namanya fondasinya yang kayu besar ini itu nggak roboh. So actually ya mungkin karena kita kemarin detail, karena kita pikir detail ya, jadi nggak perlu diikat, jadi cuma cukup dilem. Ternyata roboh. Gitu. Pengalaman. Jadi akhirnya Gigi masang kembali. Saya nggak kita videoin. Ini udah kita ikat nih. Udah kita ikat lagi. Kita perkuat lagi. Ini. Jadi teknisnya gimana Bang Gigi? Jadi kalau Masang. saran gua buat pemasangan antara dahan-dahan yang kecil ya, mendingan lu ikat atau lu bor. Jadi begitu lu nyambung bisa lebih kuat daripada dibandingkan lu lem. Jadi lu bor dulu, Gua habis bor itu dulu baru gua ikat pakai tis gitu. pakai Ya? tis. Double tis pakainya. Cukup kok pakai double tis kuat. Tuh. Gitu. Jadi kemarin sempat roboh. Saya nggak kita videoin sih. Pasti lucu. Nah, ini lagi nih. Ada karena kemarin roboh gitu kan. Jadi berarti sempat kemarin ditanamin ulang, disusun ulang, kemudian ditanamin ulang. Karena mosnya udah tercerai-berai kemana-mana. Ada yang salah lagi. Ini Ricardia ya. Ricardia ini dia harus kalau mau nanam Ricardia jenis kayak ginian itu harus berada di tempat konsisten yang ada airnya. Ya berarti harus di sebelah sana. Ini kalau Ricardia model kayak gini, di depannya sini nih. Dia di situ. Ini tadi gue pindahin. Hijau lagi, bagus lagi. Taruh di tempat habitat aslinya lah. Ya, konsisten di dalam air nih. Mana tadi? Ini malah lebih
lebih cepat tumbuh bagus. Wah ini. Ini lu tahu nggak ini apa ini? Ini tanaman obat. Apa sih tanaman obat di depannya? Ini apa ya? Bang, apa sih namanya apa bang? Ya itulah pokoknya ini jenis tanaman obat yang merambat, biasanya merambat di pagar. Banyak binahong, bener. Binahong. Ini binahong. Ini memang rencananya gua pengennya dia nanti ngerambat ke atas sampai ke ini buat apa namanya? Disguise yang disamarkan lah gitu. Oke, ini juga binahong nih. Itu kemarin gua tanam. Binahong, ini juga binahong. Tanamannya tumbuh cepat, merambat. Jadi kalau misalnya untuk tank besar, apa namanya, lu mau apa namanya, bikin rambatan, tanaman rambat-rambat, pilihannya binahong oke banget. Terus kita mengarah ke waterfall. So, kalau misalnya lu bikin paludarium dengan tema waterfall, pertama yang harus dilakukan adalah pemilihan dari bahannya ya. Ini pemilihan bahan mossnya, pemilihan bahan tanamannya. Gua pilihnya adalah jenis Mosspelia. Jenis Mosspelia ini banyak ya. Jadi jenis Spelia tulang gitu ya. Spelia tulang itu ya tadi Ricardia, jenis Ricardia dan beberapa jenis Javapon yang memang formnya adalah semi air. Jadi jangan darat, lu taruh di tempat air, itu akan jadi sebenarnya agak sedikit bermasalah di tengah jalan. Terus sebabnya gua ngambilnya yang semi air kayak gini. Ini Spelia, jenis Spelia, ini Ricardia, Spelia. Dan lu nggak akan menemui masalah moss yang mati, kemudian nggak menemukan masalah apa sih namanya, kalau kita bilang tuh BGA yang lendir warna hitam itu di tank lu gitu. Mosspelia ini udah rapat banget nih, sebulan doang Mosspelia-nya udah kagak, udah apa ya, ngegenggam, istilah kita tuh udah ngikat di batang dan ininya juga udah oke. Spelia. Ada yang kurang aja Bang Didi? Apa? Kira-kira tanamannya? Mossnya aja sih yang pertumbuhannya agak melambat ya di Agak bagian lambat ya, di bagian sini sama sini. Ini mungkin karena kemarin roboh kan ya. Kemarin roboh ya udah. Mungkin sekitaran itu perlu moss juga ya. Ya, ini agak Bucek. cakep banget. Spotting buce di bagian-bagian sini nih. Spotting buce di bagian sini. Buce darat. Habitat banget nih. Habitat dia banget ini. Jadi kalau misalnya lu para hunter, farmer buce, kalau lu mau support kita di tank ini, lu bisa kirim ke Aquair Indonesia, oke? 2 kilo nggak? 2 kilo lah ya, 2 kilo gitu. Jadi itulah. Jadi paludarium diserap, mission complete. Mie Gitu ya. apa? Komplit. Iya. Kan udah kelar kita. Udah kayak mie sarimi. Sarimi komplit. Jadi update 1 bulannya gimana? Update 1 bulan ini ya, tadi ada beberapa lah yang tapi gue rasa masih wajar ya, masih beberapa spot kayak misalnya ada tempat-tempat yang apa namanya masih terlalu gelap gitu ya, gelap, lampunya masih kurang, gitu, kurang cahaya, jadi pertumbuhannya masih kurang. Ini saran gue nih karena Gigi yang apa namanya, yang maintenance, jadi ini lampu nggak usah matiin,
lampu Iya. 24 jam 24 jam aja ke atas biar lebih cepat. biar lebih cepet, mouse-nya juga tumbuh bagus gitu kan. Jadi kita di 24 jam aja lampunya. Ya, paling gua kalau maintain biasanya sih memang paling cuman kotoran-kotoran yang mati. Biasanya gua cabutin, gua buangin. Oh, gitu. Jadi nggak jatuh juga ke bawah gitu. WC Gua WC itu sekitar 50%. 50%. 50% gua ganti air. Seminggu sekali. Itu seminggu sekali. Harus ada airnya cakep banget. Kagak ada kerak-keraknya susah. Gak ada. Oke guys, itu aja update kita di 1 bulan pertama. 1 bulan. Setelah 1 bulan paludarium di Kampung Serat. Dan kita terus support terus channelnya Aquair Indonesia. Terima kasih buat Lulu yang udah subscribe, yang udah komen, yang udah support kita terus. So, ada program kita Pin My Tank, jangan lupa tonton terus Pin My Tank. Bukan ditonton sih, apa namanya? Tunggu aja informasi kita tentang Pin My Tank. Subscribe jangan lupa, share jangan lupa, komentar yang pedas-pedas juga jangan lupa. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya buat Pin My Tank. Oke guys. Siap. Oke, gua Dino, Gua Gigi. Aquair untuk Indonesia. Happy escaping. Happy escaping guys.